Itu memang ada San Andreas, and the length of the rubbing plate it's about 1,000 kilometers. Jadi panjangnya itu sampai mencapai 1.000 kilo. The resulting friction also causes collisions, and the two plates are currently sliding past each other. Ya, jadi masing-masing itu sampai bertabrakan, kemudian saling sliding kayak set, gitu ya, satu sama lain. Kemudian, and then a large tension is stored. Akhirnya terjadi kekuatan yang besar. Yaitu tadi besarnya gesekan itu menimbulkan gempa bumi yang hebat pula. The researchers estimate that the entire region is threatened by natural disaster that can occur at any time. Makanya boleh dikatakan oleh para peneliti bahwa ketika itu terjadi, ketika suatu daerah itu mengalami pergeseran lempeng, berarti kan ada yang tadinya di tempat A, dia bergeser ke tempat B, ya kan? Kemudian ketika pergeseran ini terjadi, pasti ada ruang kosong. Nah, itu yang memungkinkan bisa jadi gempa susulan kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi sesuatu yang bergeser yang udah nggak pada tempatnya, kita tuh nggak bisa mastiin akankah dia stay di situ atau akankah ada gempa lagi atau bakalan selamanya di situ. Kira-kira kayak gitu. Ya. And then the tectonic plates on the surface of the earth always move dynamically, ya. Jadi selalu bergerak dinamis. Ya, ini juga jadi salah satu soal nanti ya. Move dynamically so that earthquakes often occur at the edge of each plate, ya. Jadi karena tadi tectonic plates-nya itu kan tadi di paragraf pertama selalu bergerak ya. Bisa dikatakan it always moves dynamically so that earthquakes often occur at the edge of the plates. Karena saking seringnya bergerak, maka earthquake itu sebenarnya lebih sering terjadi di pinggir lempeng gitu. Jadi nggak melulu mentang-mentang ada gempa itu kan berarti ada pusatnya Kak, berarti di tengah dong, enggak. Jadi ya tadi itu karena dia terus bergerak lempengnya, jadi tergantung alirannya kemana gitu. Jadi bisa aja daerah yang terkena adalah daerah-daerah pinggiran, ya. The most famous earthquake area is the Pacific Fire Ring, which stretches from the Chile in South America across the eastern coast of North America. Tuh bayangin ya, membentang dari Chile di Amerika Selatan sampai ke bagian pesisir timur dari Amerika Utara. Dari selatan utara itu jauh banget loh, ya kan? Kemudian bahkan sampai dampaknya sampai ke Jepang, Philippines, Indonesia, and Tonga Island. Jadi intinya teks ini ngomongin si tectonic plate yang merupakan salah satu dari hal yang menyebabkan terjadinya gempa. Kenapa kakak bilang salah satu? Karena gempa bumi itu disebabkan oleh beberapa hal, nggak cuma gara-gara bergesernya lempeng tektonik. Ya, oke. Untuk teks yang pertama ini, adakah yang ditanyakan adik-adik sebelum kita masuk ke soal? Coba untuk teks pertama, apa ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke soal? Enggak, Kak. Cukup jelas ya pembahasan soal. Oke, ya udah. Berarti kita masuk ke soal ya. Alright, kita masuk ke soal. Oke, untuk soal sendiri sebenarnya di sini udah kakak bagi ya menurut apa yang ditanyakan. Jadi kalau di slide yang kakak share screen sama kalian ini, di situ udah kakak tulis nih di bagian atasnya, berarti ini nanyain tentang apa. Kayak di soal ini ya, sebentar. Ini kebalik ya. Oke, kebalik ini kan. Ini dulu ya. Yang nomor 1. Nah, ini adalah similar words.
Oke, jadi ini udah kakak rangkum bahwa out-text ini atau soal ini menanyakan tentang kata yang sama atau similar words. Oke. Nah, coba dilihat dulu soal yang pertama. The phrase move dynamically in paragraph 5 can be replaced by, kayak tadi kayaknya sempat kakak bold merah, ya kan? Nih, kalau kalian lihat kembali di slide yang lagi kakak share screen, ada nih di paragraf terakhir ya. Tectonic plates on the surface of the earth always move dynamically so that earthquakes often occur at the edge of each plate. Nah, kira-kira nih kalau dari kalimatnya, ada yang tahu nggak makna move dynamically itu apa ya? Or what's the meaning of move dynamically? Menurut kalimatnya. What? Selalu bergerak. Selalu bergerak, oke. Itu yang jawab tadi siapa? What is the meaning of move dynamically? Oke, benar ya tadi temennya bilang yang disebut move dynamically itu selalu bergerak atau bergerak secara dinamis ya, dalam artian we're not stay in the same place for a long time. For example nih, kayak misalnya kalau kalian itu orang-orang yang dinamis, biasanya kalian dalam satu hari itu bisa berpindah-pindah tempat, misalnya dari rumah ke sekolah, kemudian nanti ke tempat les dan lain sebagainya, atau mungkin kerken. Nah itu bergerak terus ya. Jadi bergerak secara dinamis. Demikian pula dengan soal nomor 1. Nah, kita lihat dulu ya adik-adik ya. Ada yang kita lihatin sama-sama nih. Boleh yang mau ngomong boleh di unmute ya ininya mikrofonnya biar didengar juga sama temannya. Oke, ada yang tahu artinya behave reactively? Behave reactively, anybody knows? Guys? What's the meaning of behave reactively? Oke, udah kita jawab bareng-bareng ya. Jadi yang dimaksud dengan behave reactively adalah berperilaku reaktif. Berperilaku reaktif. Ya. Jadi misalnya gini, berperilaku reaktif. Misalnya ketika kita mendapat suatu perlakuan A, kita akan secara refleks juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya, kalau kamu mencubit atau mungkin kamu ngerasa panas deh, kamu ngerasa panas dan api, gitu. Otomatis kamu akan menjauhkan tangan kamu atau anggota tubuh kamu, ya kan, atas api yang panas tadi. Atau mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kamu sukai, itu biasanya kamu akan menghindar. Itu reaktif terhadap something, ya. Nah, kalau yang kedua, spin intensively. Spin itu berputar, ya. Maka kalau intensively berarti berputar secara intensif atau terus-menerus, ya. Pasti familiar dong dengan dengan kata intensif ya, berarti terus berputar. Kayak misalnya gini deh, contoh kakak kasih contoh yang sederhana. Ada di sini yang mungkin pernah menggunakan jasa moda transportasi komuter lain? Ada? Ada, Kak. Ada. Itu kan ketika misalnya nih, kalian mau pergi nih dari Kalibata deh, atau mungkin dari Depok, ya kan? Mau pergi ke Tanah Abang.
belanja misalnya. Nah, itu kereta itu akan bolak-balik di jalur yang sama. So it's like intensively. Jadi berputar terus secara intensif dari satu tempat ke tempat yang satunya, tapi secara terus-menerus. It's like commute gitu, ya. Kemudian kalau yang change actively, nah ini sama dengan bergerak dinamis. Ya, jadi change actively di sini berarti bergerak secara dinamis, ya, alias bergerak terus-menerus, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Switch regularly, oke. Ada yang tahu arti kata switch regularly apa ya? Switch bertukar. Selalu bertukar. Regular, secara regular. Bertukar atau beralih secara teratur ya. Beralih secara teratur. Tuh, kayak misalnya nih, kalau ada yang bisa bawa mobil ya, misalnya untuk kecepatan segini, nanti kamu pakai remnya segini, atau ngegasnya segini, gitu ya. Jadi, ketika beralih, rem ke gas itu juga beralihnya secara teratur, nggak mendadak tau ngerem, gitu. Jadi, switch regularly, bisa juga seperti itu. Kalau flow mechanically, ini flow, it means Mengalir like secara mengalir ya. Gimana tuh? Mengalir secara mekanis. Nah, kira-kira ada yang any idea? Any idea? What is flow mechanically? teratur gitu. Apa? Teratur ya. Benar Asma ya. Jadi udah ngikutin alurnya. Ya. Nah, tapi ini ada 5 loh pilihan jawabannya. Kira-kira yang paling sesuai nih menurut kalian yang mana? C. Betul ya. Why sih? Kenapa sih? Karena bergerak dinamis. Oh iya. Udah diartiin ya tadi ya. Oke. Good job ya. Benar ya. Jadi number 1. Sepakat ya? Jawaban kita apa adik-adik? Iya, kita sepakat. Jawabannya adalah C. Oke. Cukup jelas ya yang nomor 1 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke. Nah, nomor 2 ini soal langganan nih. Kenapa kamu bilang soal langganan? Mau di UN kayak, mau di ulangan kayak, ini sering banget soalnya nongol, bener nggak? Main idea. Nah, terus main idea itu apaan ya? What's the meaning of main idea? Ide pokok. Ide pokok, betul. Ada lagi? Ide pokok, gagasan utama, ya, sesuatu yang lagi kita mau bahas. Nah, itu main idea juga, ya. Nah, di sini ada 2 jenis main idea ya yang suka dijadiin pertanyaan nih. Sebentar. Jadi, kalau main idea yang suka dijadiin pertanyaan itu adalah yang pertama, main idea of the text. Nah, pasti familiar dong dengan kalimat soal what is the main idea of the text. Nah, kalau ketemu soal kayak begini, kalian lihat teksnya, kalian lihat paragraf yang pertama. Beda kalau yang jadi pertanyaan adalah main idea of the paragraph. Misalnya, what is the main idea of paragraph 4? Ya kan? Berarti kalian harus lihat paragraf 4 atau cari paragraf 4-nya. Kemudian kalian lihat yang first sentence. Gitu. Gimana? Ada yang masih kesulitan membedakan main idea of the text dengan main idea of the paragraph, adik-adik?
Kak, kalau misalnya yang kita mau nyari yang main idea of the text itu berarti kan paragraf pertama. Berarti kita simpulin lagi atau ada paragraf tertentunya atau ada kalimat tertentunya kayak kalimat pertama atau terakhir gitu. Oke, jadi kalau untuk main idea ini of the text ya, Asma ya? Halo? Iya, yang teks, Kak. Yang teks. Kalau teks itu kan memang kalau main idea itu seringkali diletakkan di kalimat pertama di paragraf pertama, gitu. Karena itu intinya. Karena kebanyakan teks itu kan mengatakan kalau nggak definisi, ya kan? Pernah lihat dong kalian ya, teks kayak definisi, atau mungkin suatu studi kasus, kayak misalnya researchers found that COVID-19 is really dangerous. Nah, itu bisa jadi main idea tuh. Dan biasanya diletakkan di kalimat pertama di paragraf pertama. Gitu. That's why yang tadi pertama kakak lakuin adalah kalian harus paham paragraf pertama. Kenapa begitu? Karena paragraf pertama itu adalah inti dari teks tersebut sebenarnya. Kalau paragraf 2, 3, dan seterusnya itu, kalau kita bikin kerangka karangan ya, it's like only supporting details. Jadi mensupport pernyataan atau main idea dari paragraf pertama. Gitu. Gimana Asma? Ada pertanyaan lagi? Udah, Kak, makasih. Oke, you're welcome. Oke, nah sekarang kita lihat main idea of the text ya. Karena di sini yang diminta adalah of the text, berarti kita harus cari yang secara umum emang merangkum isi teks tersebut. Jadi, you have to find something which is general. Yang penting itu mencakup keseluruhan teks, ya. Jadi, ini boleh kakak tambahkan. Carilah sesuatu yang general ya. Gitu. General. Nah, coba kita lihat pilihan jawabannya ya. Kalau ini apa? Coba, kakak mau dengar suara dari kalian. Ayo, menurut kalian jawabannya apa nih soal nomor 2? Dilihat dulu. Aku cek, Kak. Oh, C. Kenapa C? Ini siapa? Asma? Betul. Aku cek. C, oke. Kenapa C? Karena di teksnya tuh kebanyakan ngomongin apa penyebabnya earthquake gitu. Jadi Betul. secara otomatis aku jawab C gitu. Secara otomatis C, oke. Yang lain mungkin ada yang punya jawaban lain? Tadi temannya jawab C. Ada yang mungkin jawab A? No? B? Nah, kakak bahas ya dari pertama ya. Kalau yang A, San Andreas Fault causes earthquakes on the west coast of the United States. Memang ada keterangan tentang San Andreas ya, tadi kan udah kita lihatin sama-sama. Tapi lagi-lagi San Andreas itu hanya sebagian kecil, hanya ada di paragraf berapa tadi ya? Paragraf keempat ya. Jadi pembahasan tentang San Andreas itu hanya ada di paragraf yang keempat. Jadi nggak mencakup secara umum atau general. Padahal karena tadi yang diminta di pertanyaan adalah main idea of the passage or of the text, maka we must find something which is general, ya. Nah, demikian pula dengan yang B. Strong earthquakes that occur in the sea can trigger tsunamis. Memang betul kalau misalnya ada gempa bumi yang terjadi di laut bisa menimbulkan tsunami, tapi lagi-lagi it's not something which is tell to us in general, ya. Jadi kita hanya bikin kesimpulan aja tuh kalau yang B. Kalau yang C, betul, 100 for you, ya. The movement of tectonic plates causes earthquake. Karena emang dari awal banget di kalimat pertama dan di paragraf pertama itu ngebahas tentang yang namanya lempeng tektonik. Oke, jadi nomor 2 jawabannya C. Ya, cukup jelas adik-adik? Jelas, Kak. Jelas, semangat dong. Ayo semangat. Jelas, Kak. Jelas, iya. Semangat 45. Habis makan siang kayaknya ya. Oke, lanjut. Kita lihat nomor 3. Nah, ini dia.
Coba, kalau sudah jelas, lihat dulu soal ini. What do you think about this question? Apa yang jadi pertanyaan? Apa yang jadi pertanyaan dari soal nomor 3? Any idea? Maksud dari kalimat itu. Nah, maksud dari pertanyaannya. Jadi gini loh, kalau UTBK itu soalnya kan much more difficult than UN ya. Kenapa? Karena kita tuh harus bisa tahu maksud dari si penulis. Kita sering banget ketemu kayak maksud penulis apa sih nulis teks kayak gini. Sebenarnya kalau di UN atau yang lainnya kan jarang ya menanyakan yang kayak gitu, bahkan mungkin hampir nggak ada. Oke, Askia jawab I, ya. Kenapa Askia? What's the reason? Kenapa jawabannya I, Askia? Ya, ada yang jawab I. Oke. Oke. Sebentar. Kita lihat ya kalimatnya ya. The author's main intention, nah di sini udah kakak gede ini. Jadi ini yang diminta oleh si soal. Jadi kalau untuk ngerjain soal-soal UTBK, berhubung reading itu kan sometimes persepsi orang itu beda-beda. Ya kan? Tapi kita harus cari yang paling benar dari yang emang kelihatannya benar. Karena reading itu yang sering ngecoh itu, Kak ini kan bisa aja Kak, ini bisa aja, ini menurut point of view saya. Tapi menurut teman saya yang ini. Nah, makanya dari itu kita harus cari jawaban yang terbaik. Ya. Nah, kita lihat dulu di sini. The author's main intention to write the sentence. Jadi kita diminta, andaikan kita itu si penulis atau authors-nya, kira-kira sih apa sih intention kita, niat kita, purpose kita untuk nulis kalimat. The power continues to increase and it eventually reaches an optimal point. When that energy is released, an earthquake occurs. Nah, kira-kira when you were the author, why do you write this? Kenapa kamu menulis ini? Apakah A, untuk nge-confirm faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tipe gempa bumi? Jadi di sini malah dia ngebahas tipe gempanya. Ataukah B, mengklasifikasi ya, classify it's like categorize atau mengkategorikan, kayak dibikin blok, oh ini loh hal-hal yang energi yang memicu timbulnya gempa bumi. Ataukah C, exemplify the energy arising from earthquakes, kayak memberikan contoh energi yang timbul dari gempa bumi itu sendiri. Atau D, compare earthquake power and energy. Sayangnya yang di itu kurang kalau menurut kakak soalnya ya, karena dia nggak ngasih tahu apa yang di compare dengan earthquake itu sendiri. Kemudian yang E, describe the process of an earthquake. Oke, boleh diomongin di sini apa jawabannya kira-kira? Ya, betul ya, kalian semua betul. Jawabannya yang tepat adalah E. That's right. Kenapa nih kira-kira jawabannya I? Ada yang mau kasih reasonnya? Why jawabannya I? Dia menjelaskan proses gempa. Gempanya ya. Ya kan, dari yang dia bilang dari kekuatan akibat tabrakan tadi yang terus meningkat, ya kan, bahkan sampai mencapai titik yang optimal, yang sampai ada kekuatannya itu diukur dengan skala Richter ya, kalau gempa ya, atau SR. Nah, begitu energinya dilepaskan, itulah penyebab terjadinya gempa bumi. Jadi kayak proses gitu ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah I. Oke. Lanjut, kita ke nomor keempat. Mau tanya dulu. Boleh, silakan. Kalau misalnya
kadang suka ada soal yang author's intention-nya tuh ke satu teks. Itu tips cara cari cepatnya, Kak. Kalau satu teks berarti hampir mirip dengan main idea. Ya kan? Karena kalau misalnya kamu ditanya author's intention ketika itu mengacunya ke satu teks ya, kalau kakak pribadi biasanya tipsnya kakak lihat paragraf pertama sama paragraf terakhir. Kenapa paragraf terakhir diikutan Kak? Karena kalau paragraf terakhir itu biasanya si penulis pengen menyisipkan selain bukti-bukti, dia menyisipkan opininya gitu. Pernah baca nggak? Misalnya that's why we should bla 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 misalnya, ya kan? Itu kan berarti kan ada saran dari si penulis kan, atau ada pola pikirnya dia yang dimasukin ke situ kan? Walaupun di paragraf-paragraf sebelumnya dia cuma ngasih tahu berbentuk bukti, kayak berdasarkan penelitian ini. Hasil pikir penulisnya biasanya ada di paragraf terakhir. Oh, jadi kayak kesimpulannya gitu ya, Kak? Betul, walaupun dia nggak jelas-jelas nulis the conclusion is ya, jarang sekali ada teks yang menuliskan the conclusion is bla 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 gitu. Tapi kita bisa menyimpulkan ketika penulis itu pengen ngajak kita untuk sesuatu gitu ya. Tadi misalnya that's why we should wear mask wherever we are gitu kan. Berarti kan secara nggak langsung si penulis pengen ngajak kita untuk sama-sama nih, ayo kita perangi COVID misalnya dengan apa? Dengan melindungi diri kita sendiri dengan menggunakan masker. Gimana Asma? Ada lagi nggak yang bingung? Boleh ditanyain. Saya mau nanya. Boleh. Kan kadang tuh di soalnya itu kadang suka ditanya paragraf selanjutnya tuh ngomongin tentang apa. Nah itu gimana sih Kak cara nentuinnya? Soalnya kadang suka salah, soalnya bingung nentuin paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya ya. Itu ada di soal yang nomor ini nih. Di soal yang nomor 58. Yang paragraf following the passage, bukan? Kayak gitu bukan, Manda? Nah, iya kayak gitu, Kak. Nah, itu. Iya. Itu ada. Gimana kalau nanti kita bahas pas nomor 58? Oke? Oke, Kak. Oke. Ya. Ya. Ini sampai nomor 3 gimana? Ada pertanyaan, guys? Udah, Kak. Udah, lanjut ya. Nomor 4 ya. Oke. Nah, apa yang jadi soal? Coba dilihat. Main reason of the writer. Main reason it's kind of purpose ya, or aim, bisa kita bilang. Apa sih tujuannya si penulis nulis passage kayak gini? Gitu. Apakah A, dia lack of information about the areas prone to earthquake? Mungkin pernah dengar kata prone? Anybody knows what is this? Kayak sering terkena gitu. Atau rawan ya? Ya, rawan. Rawan ya. Jadi bisa kakak catat ya. Jadi yang disebut dengan prone adalah daerah yang rawan. Rawan itu berarti dia punya kecenderungan terkena lebih. Oke. Misalnya gini nih, orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, ya kan? Itu kan they are more prone to get into flood. Benar nggak? Jadi orang yang tinggal di pinggiran sungai atau di bantaran kali itu kan lebih rawan terkena banjir kan ya, kalau sampai kalinya meluap. Kan nggak mungkin kita bilang, oh orang yang tinggal di gunung bakalan rawan terkena banjir. Karena kayaknya nggak ada ceritanya di gunung itu banjir ya, gitu. Tapi kalau di pinggir sungai, nah orang yang tinggal di situ lebih rawan. Jadi kira-kira maknanya kayak gitu ya. Nah kalau yang A itu lack of information about the areas prone to earthquake. Jadi karena si penulis kekurangan informasi tentang daerah-daerah mana sih yang rawan gempa. Ataukah B karena dia masih bingung nih konsep gempa bumi tektonik itu sendiri seperti apa. Atau yang C, weak theories about the difference in earthquake magnitude scales. Teori yang ada tentang skala magnitude atau skala dalam gempa itu masih ada perbedaan dan teorinya itu belum valid.
ataukah di people's low awareness on the importance of natural disaster mitigation. Jadi kesadaran orang tuh akan bencana. Mitigasi apa? Coba cari. Mitigasi. Upaya untuk mengurangi. Upaya untuk mengurangi. Jadi kesadaran orang tuh masih rendah, kayak misalnya tadi kakak contohnya yang tinggal di pinggir kali ya, misalnya udah tahu kalau tinggal di situ bahaya. Terus kalau banjir mereka sendiri yang rugi. Tapi masih aja buang sampah ke situ. Jadi masih low awareness kayak gitu. Ya. And then kalau E, negligence on the effect of natural disaster like earthquake on people life. It's like negligence itu kelalaian ya kalau kita cari di Google. Akan dampak bencana alam ya. Seperti gempa bumi pada hidup terhadap manusia gitu. Jadi mungkin orang masih nggak apa sih efeknya gempa bumi, mungkin rasanya itu kan bukan daerah saya gitu kan ya. Jadi masih ada kayak cuek kayak gitu. Santuy. Tuh. Oke. Jadi kira-kira yang mana nih guys? B kali Kak. B. Oke. Kenapa B? Why B? Kenapa ya jawaban yang lain nggak ada ngomong tentang tectonic earthquakes? Aku nggak tahu sih sebenarnya, tapi sebenarnya dari jawaban yang lain menurutku yang itu paling agak mendingan. Mendekati ya? Ya, emang the answer is B ya. Karena kalau yang A dia sama sekali nggak ngebahas tentang daerah mana yang rawan gempa. Dia cuma ngambil contoh ya. Ini loh contohnya di Jepang, ya kan? Sama di pesisir barat Amerika. Dan dia tidak bilang kalau itu daerah yang rawan gempa. Dia cuma ambil contoh. Kalau yang C, itu nggak ada bahasan tentang magnitude scales and how to differentiate gitu. Kalau yang D, itu juga nggak ngomongin soal awareness ya, or people awareness. Dan E juga, it's not talking about effect of natural disaster. So you are correct. Ya, so the answer is B. Yang lain memang pilihan jawabannya doesn't make sense ya. So this is the answer. Oke, untuk teks pertama, is that clear enough guys? Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita lanjut sebentar. Nah, ini dia. Coba dilihat-lihat dulu teksnya. Ini ngomongin apa ya? Ada 4 paragraf ya di situ ya. Ada 4 paragraf. Kemudian, 1, 2, 3, 4 paragraf. Oke, kita artiin sama-sama ya, bareng-bareng. Baru nanti kita bahas soalnya. Oke, the first says, why should I care? Kenapa sih saya harus peduli gitu kan? When you are first diagnosed with a chronic condition such as chronic kidney disease, it can change the way you see yourself. Dia tuh pengen bilang, penulisnya bilang, kenapa sih saya harus peduli? Kenapa juga saya harus ngurusin orang gitu kan? Tapi dia ngasih pandangan lain nih. Ketika seseorang atau kita, diri kita sendiri itu didiagnosa menderita penyakit yang kronis, kayak misalnya, di sini contohnya penyakit ginjal yang udah kronis, itu pasti akan merubah cara kita melihat diri kita sendiri. And create feelings like anxiety. Anxiety means kayak kekhawatiran berlebih ya, disbelief, kayak nggak percaya diri, kayak everything is going over. Padahal kan kalau kita ikhtiar masih ada kemungkinan ya untuk sembuh gitu. Or denial, it's like mungkin kalau kalian suka nonton sinetron ya, tidak mungkin aku menderita ini gitu kan, mungkin aku mengalami ini gitu. Itu namanya denial, penolakan. Nah, these feelings are normal, feeling kayak gitu tuh normal and perfectly fine to experience. Dan sebenarnya itu ya wajar ya kan, namanya orang hidup pasti ada masalahnya. And acknowledging that you feel this way can be the first step towards controlling these thoughts. Jadi si penulis tuh pengen bilang kalau
apa yang kita rasakan itu normal, ya kan? Namanya manusia, kalau ada sesuatu yang bagus sore, kalau yang jelek gitu ya udah lemes duluan. Jadi itu normal gitu. Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapi perasaan kita, cara kita mengatur perasaan itu tuh bisa jadi langkah awal untuk mengontrol pikiran kita, gitu. You are still the person that you see in the mirror, and this is parent, friend, son or daughter, or maybe a brother or sister, and you are not the condition that you have been diagnosed with. Jadi ketika seseorang bercermin pun sebenarnya nggak banyak berubah, ya kan? Masih orang yang sama, walaupun dengan kenyataan yang berbeda. Karena sebelum dan sesudah tahu pasti beda ya. Nah, di paragraf kedua, dia bilang, just because you have anxiety or experience mood changes doesn't mean you have a mental health disorder. Jadi, kekhawatiran atau rasa sedih dan segala macam itu tuh wajar gitu. Siapa sih orang yang sakit, ya kan? Jadi, karena kita memiliki kekhawatiran berlebihan itu bukan berarti kita juga harus terkena penyakit mental gitu. Penyakit mentalnya bukan gila ya, please. So never think that mental disorder is like crazy or something like that. Actually, there are so many mental disorder like bipolar or maybe being psychopath. Nah, itu juga termasuk mental disorder atau mental health disorder, ya. And as we know that mood swings happen and can be influenced by many things like a long line at the post office or someone cutting off you in the traffic. Sebenarnya kalau yang namanya mood swing itu sering banget terjadi. Nggak harus karena dapat diagnosa dari dokter karena penyakit A, B, C gitu ya. Tapi banyak nih, bisa dipengaruhi mood itu swings, bisa dipengaruhi berbagai hal. Kayak misalnya, di sini dikasih contoh, misalnya kalau kita ngantri lama di kantor pos, atau mungkin ada seseorang yang kita lagi bawa kendaraan, atau ya, dia balap tuh kendaraan kita, itu udah bikin mood swing juga. Jadi banyak hal sebenarnya, nggak harus gara-gara sakit gitu ya. And then, according to the National Institute of Mental Health, nah ini ada penelitian berarti ya, an estimated 26.2% of Americans, ambil contoh dari orang-orang Amerika, suffer from mental disorders, and 68% of adults with mental disorders also have chronic medical condition. Jadi ternyata ada penelitian 26,2% orang Amerika itu menderita mental disorder, ya, atau mungkin kayak penyakit mental semacamnya gitu. Dan 68% diantaranya adalah orang dewasa, di mana mereka punya mental disorder, ternyata mereka juga terkena penyakit kronis. Nah, mental disorders and chronic medical condition can go hand in hand. Jadi itu bisa saling berhubungan. Please do not feel ashamed if you are having any mental condition symptom. Symptom means gejala ya. Ini artinya gejala, symptoms. Wait, I want to bold, okay? And as the number above illustrate, you are not alone. Jadi ibaratnya gini, maybe you ever heard news or maybe read news or listening for somebody else like sebenarnya mental disorder itu lebih berbahaya. Kayak mungkin kalau pernah baca ya yang K-popers ya, yang mungkin pernah baca di Korea itu jumlah orang yang suicide itu banyak banget. Cuman karena itu terjadinya di sana nggak seheboh kayak di sini gitu kan ya, karena di sana itu ternyata bullyingnya lebih parah. Itu bikin mental disorder. Dan di sini dibilang di paragrafnya juga kan sebenarnya kalau kita mengalami kondisi atau kita udah ngalamin gejala kayak gitu, baiknya memang hubungin orang-orang atau mungkin ke psychiatrist ya, orang-orang atau dokter yang bisa dipercaya. Jadi jangan pernah merasa malu. Oke, lanjut ya, paragraf ketiga. Even though patients with kidney disease are at an increased risk for mental health issues, the numbers that are reported are still likely low due to underreporting and misdiagnosis. Jadi, meskipun pasien-pasien yang terkena penyakit ginjal ya, dan memiliki resiko yang tinggi terhadap mental health issues, tapi masih banyak sebenarnya ya yang
jumlahnya itu masih lebih rendah dari yang dilaporkan gitu, dan mungkin mereka sering diagnosis itu kayak misalnya si A itu didiagnosa penyakitnya flu misalnya, padahal sebenarnya ketika diadakan treatment lanjutan dia bukan flu, gitu. Mungkin malah dan lain sebagainya. Terus this could be due to many factors, but the negative view of mental health disorders at least plays a role in this. Ya, sekalipun demikian, di situ juga dikasih angka ya. An estimated additional 8 million are still walking around under undiagnosed. Jadi ada sekitar 8 juta orang yang bahkan mungkin mereka nggak tahu kalau sebenarnya mereka itu punya mental disorder karena tidak terdiagnosa. Oke, karena nggak ada orang yang pernah pengen yang lu gila gitu kan, dan nggak semua orang gila kelihatan kayak orang gila. Do you know what I mean? Jadi sometimes mental disorder itu nggak bisa terlihat oleh penampilan aja. And then since mental health and chronic disease are closely related, nah di sini dibilang nih mental health and chronic disease itu related, berhubungan satu sama lain. Itu hubungannya dekat loh. It's important to note that having a chronic disease can increase symptoms of mental disorders and can also lead to the development of another chronic disease. Jadi ternyata saking erat hubungannya, jadi penyakit mental itu bisa menjadi salah satu trigger atau pemicu timbulnya penyakit kronis. Kayak misalnya nih, kalau orang yang terlalu gampang panik atau gampang kebawa pikiran gitu kan, itu biasanya lebih mudah terkena stroke. Stroke itu kan salah satu penyakit kronis ya, yang misalnya gitu, kalau udah sampai kena nggak bisa ngapa-ngapain atau bahkan bisa lumpuh dan bahkan bisa meninggal gitu. Jadi makanya ada penyakit-penyakit yang emang datangnya dari jiwa, pikiran, ada yang emang dari badan. Kalau yang dari badan sih lebih mudah ya sebenarnya kalau disembuhin ya, karena minum obat ke dokter dan sebagainya. Cuman yang agak sulit ini yang dari mental gitu. Makanya di sini disebutkan kalau memang mengalami gejala sebaiknya ngomong gitu ke orang yang dipercaya. Terus positively, most mental health conditions are highly treatable, and treatments can range from just talking to others in a support group to receiving medications and other professional service. Nah sebenarnya tuh untuk menghadapi mental health kayak gini condition, caranya tuh sebenarnya cukup mudah ya. Itu bisa dengan treatment tertentu ya, kayak misalnya bikin kelompok yang saling menguatkan satu sama lain dan mendapatkan pelayanan dari tenaga-tenaga medis yang profesional. Gitu. Oke, itu untuk yang teks kedua. Kira-kira ada yang tahu maksud teks yang sudah kakak terjemahkan tadi? Ayo, ada yang tahu? Maksud teks yang tadi kakak terjemahkan? Ada yang mau say something? Halo. Halo. Guys, tadi teksnya ngebahas tentang apa? Halo. Mungkin. Kenapa? Putu? Siapa? Putu ya? Gimana? Ya, lebih tentang kurang awareness-nya mental disorder gitu. Terus apa lagi? Yang bisa kamu simpulkan, Putu? Apa ya? Aku itu aja deh, Kak. Aku kurang tahu juga. Oke, thank you ya, Putu ya. That's good.
Jadi kata Putu bisa karena mental disorder. Terus yang kedua ternyata ibarat gini loh, mungkin pernah dengar istilah jiwa dan raga ya, ternyata tuh bener ya. Ibaratnya kalau kita jiwanya sakit, lama-lama raga kita juga sakit. Contoh nih, misal pas kalian putus nih sama pacarnya, ya kan, wah nangis kak, gitu kan, gak doyan makan, lama-lama bisa sakit badannya, bisa mah, gitu kan. Jadi sebenarnya satu sama lain itu saling berhubungan. Makanya tadi kakak bilang, ketika kita lagi kondisi mentalnya nggak fit, ya kan, dalam artian mungkin ya tadi abis broken heart gitu kan, ujung-ujungnya nggak mau makan atau malah makan mulu gitu kan ya. Nah itu ujung-ujungnya yang kena badan kita juga. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi antara badan, antara tubuh kita dengan mental kita itu punya hubungan yang erat ya. Oke. Selanjutnya kita lihat yuk soalnya ya. Nah, the author's attitude. Nah, ada yang tahu what is attitude? Apa sih attitude Gaya ya? bicara. Sikap. Sikap. Apa? Gaya bicara. Terus apa lagi? Sikap. Sikap. Sikap, iya betul. Terhadap apa yang ditulisnya ya. Nih, nah. Jadi yang dimaksud dengan author's attitude itu sendiri adalah sikap penulis terhadap tulisannya sendiri. Nah, misalnya nih contoh gampang. Siapa di sini yang punya IG? Ayo ngacung. Ada yang punya IG? Ada yang main IG? Banyak. Oh banyak. Semuanya ada kakaknya. Semuanya ya. Oke. Semuanya harus dimasukin IG ya. Oke. Nah, jadi contoh gini. Pasti kalian yang punya IG familiar nggak dengan akun lambe-lambe ya? Ayo, pernah lihat nggak? Atau pernah baca nggak? Enggak main. Oh nggak main. Tapi pernah lihat? Kayak lambe tura dan lambe-lambe lainnya. Ada yang pernah lihat? Halo? Pernah, Kak. Pernah ya kan. Nah kalau kalian pernah lihat atau kalian pernah baca, mungkin salah satu captionnya itu kan seringkali pakai bahasa tersirat, ya. Nah bahasa tersirat itu kayak mungkin tujuannya kayak ngatain orang atau ngasih informasi kayak gitu kan ya bahasanya ya. Nah itu juga sebenarnya yang ada dari teks. Jadi penulis itu gimana caranya dia pengen masukin yang ada di kepalanya dia nih, yang melalui kata-kata dalam teks tersebut gitu. Jadi yang pengen dia sampaikan melalui tulisannya. Jadi kira-kira kayak gitu ya, yang dimaksud dengan author's attitude. Misalnya nih, kakak pernah jatuh dari motor misalnya, terus kakak bikin tulisan, kalau naik motor harus siap helm, terus jangan pakai sandal jepit, bla 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 bla. Itu sebenarnya secara nggak langsung kakak pengen ngasih tahu kalau ketika kita berkendara kita harus safety riding. Jadi kira-kira gitu ya, itu yang dimaksud dengan author's attitude. Nah ada 5 pilihan nih, kebetulan ini vocabularies lagi ya. Ada pesimistik. Siapa yang tahu artinya pesimistik? Pesimis. Pesimis, oke. Pesimis itu lawan dari optimis ya. Pesimis itu kayak udah give up duluan. Dalam artian belum mulai tapi udah give up. Itu pesimis. Dalam artian kalau misalnya ada contoh teks gimana Kak? Misalnya gini, kasus COVID-19 kan udah sampai kayak gini, kita berbulan-bulan, aduh udah deh nyerah aja, bla 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 bla. Nah itu berarti dia pesimis gitu. Nah kalau yang kedua ada assertive, itu apa? Tegas. Tegas, oke. Tegas itu berarti dia strict to the rules ya, benar-benar mengikuti peraturan. Kalau misalnya nggak boleh keluar ya nggak boleh keluar gitu, kayak no offense atau nggak ada pengecualian ya. Kemudian ada empathic. Nah, empathic ini jangan kebalik sama empati. Jadi empathic sama empati itu berbeda. Nah, kalau udah cari, empathic itu artinya sama, tegas juga.
Gitu. Jadi di sini kita punya dua kata yang sebenarnya sinonim ya, yaitu assertive dan empathic. Mungkin nggak kira-kira ada dua kata, ada dua jawaban yang sama? Mungkin. Mungkin. Tapi mungkin nggak kalau itu menjadi jawaban? Enggak. Nggak. Oke, berarti bisa kita coret ya. Si assertive sama empathic ya. Oke. Ataukah di responsive? Responsive itu artinya responsive. Reacting Cepat quickly. apa sih? Respon. Apa tuh? Responsif tuh apa tuh? Reacting quickly. Cepat. Ya, cepat tanggap ya. Reacting quickly in positive way. Cepat tanggap dalam hal-hal yang positif gitu. Ya, kayak misalnya yang lagi terjadi sekarang di musim COVID kayak gini ya kan, kita harus cepat tanggap. Oh, kalau misalnya ada kita tetangga yang mengalami gejala kayak gitu, kita harus bersikap seperti apa, tapi dalam hal yang positif. Gitu. Nah, sementara indifferent ini bersikap masa bodoh. Tahu masa bodoh ya? Kayak cuek gitu. Ya, Kak. Nah, kira-kira menurut kalian nih, yang mana ya? Apakah dia pessimistic, responsive, or indifferent? Karena tadi yang dua udah kita blacklist. Yang mana kira-kira? Responsive. Betul. Ya, karena secara nggak langsung kalau kita lihat teksnya, si penulis itu pengen ngomong kayak gini. Sebenarnya sih saya nggak harus peduli gitu kan, dia kalimat awalnya yang dia bilang kenapa saya harus peduli gitu, tapi dia pengen ngomong tapi kondisi seperti ini tuh wajar gitu, dan dia menyarankan supaya orang yang udah terdiagnosa itu jangan sampai kena mental health disorder. Jadi cukup sakit badan aja, mentalnya tetap harus kuat, tetap harus positive thinking, dan percaya kalau mereka bisa sembuh kayak gitu ya. Oke, cukup jelas? 50 berapa tadi? 57? Jelas. Jelas, oke. Lanjut, tadi ada pertanyaan tentang ini ya. Nah, what topic does the paragraph following the passage mostly likely discuss? Nah, coba tolong di-underline kalimat yang di paragraph following. Kalau besok dapat soal bentuknya kayak gini, atau narasi soalnya kayak gini, berarti yang diminta adalah kalau misalnya nih misalnya kakak jadi autornya ya, kakak jadi autornya pengen nambahin paragrafnya, berarti kira-kira paragraf yang kakak tambahin itu ngomongin apa? Kira-kira begitu. Jadi kalau ada paragraf following, berarti apa bahasan dari paragraf selanjutnya, andai kata ada paragraf tambahan. Di soal itu kan hanya ada 4 paragraf ya. Jadi kalau misalnya kakak mau bikin paragraf kelima, kira-kira kakak bakal ngomongin apa? Kira-kira gitu. Ya. Nah, tipsnya gimana Kak? Tipsnya adalah kalian lihat kalimat terakhir di paragraf yang terakhir. Kenapa Kakak lihat harus paragraf terakhir, kalimat terakhir? Karena kan kalau kita bikin paragraf baru, kita harus tahu dong, oh terakhirnya ngebahas apa gitu. Kita baca ya paragraf terakhir kalimatnya. Yang terakhir, positively, most mental health conditions are highly treatable and treatments can range from just talking to others in a support group to receiving medications and other professional service. Nah, so what do you think? Which one is the answer? Jadi menurut kalian yang mana jawabannya? Apakah A, professional treatment options, B, mental health and chronic disease, C, various methods for treating mental disorders, D, general symptoms of mental disorders, atau E, research result about mental disorders. Si gimana sih, Kak? Si, oke. Kenapa sih? Ini Manda, itu? Manda, kenapa sih? Soalnya dia ngomong di situ cara
menanganinya dari mulai cuma bicara sama orang atau kayak receive medication kayak gitu, berarti kan kayak various method. Kayaknya sih. Betul. 100 Wanda, hebat ya. Oke, benar ya. Jadi memang di situ dia ngomong cara perlakuannya ya. Ada berbagai metode, bisa dengan ngobrol ya kan, atau mungkin dengan grup. Jadi saling mensupport satu sama lain ya, atau mungkin dengan bantuan dari para ahli gitu. Jadi nomor 6 jawabannya adalah C. Nah, ini dia. Oke ya. Kita lanjut ya, nomor 7 ya. Boleh, silahkan. Kalau misalnya kenapa nggak A? Kan bisa juga sebenarnya. Oke, bisa, memang bisa. Professional treatment option. Nah, di sini dibilang kan kalimatnya itu ada kondisi-kondisi tertentu yang dia ada kalimat from just talking. Jadi dia tuh pengen ngomong, penulis itu pengen ngomong, sebenarnya ketika ada seseorang terkena mental health disorder, itu bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana dulu. Dari, misalnya kakak punya mental health disorder, pasti cara yang paling cepat gitu ya, cara yang paling simpel adalah cari orang yang bisa diajak ngomong gitu. Karena masalah mental kayak gini biasanya harus heart to heart. Makanya di situ di kalimatnya dia bilang just talking to others in support group atau bikin support group, ya kan? Setelah ketemu dengan orang yang kita percaya, kita bisa curhat sama dia. Kemudian buat support group untuk saling sharing. Kenapa kita butuh support group? Karena ya tadi, ketika kita ada di lingkungan yang support, otomatis kita akan lebih termotivasi dibanding kalau kita cuma sendiri. Kayak gitu. Gimana? Betul? Oke. Masih bingung nggak, Putu? Enggak. Udah enggak. Nggak. Oke, lanjut ya. Oke, kita lihat yang nomor 7. Ada summary. Nah, pasti pernah dong disuruh bikin summary sama gurunya ya? Pernah nggak? Sering. Oh, sering. Oke. Nah, yang sering kebalik-balik tuh adalah conclusion sama summary, ya kan? Jadi kakak punya 2 kata di sini. Ya, ada conclusion. Conclusion itu adalah kesimpulan ya. Kesimpulan. Dan biasanya kesimpulan itu ada di paragraf terakhir. Sementara kalau summary itu adalah rangkuman. Nah, mungkin tadi yang komen, Kak sering disuruh bikin rangkuman, udah panjang-panjang, tahu diperiksa aja enggak, gitu kan ya? Atau mungkin only bikin paraf ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau conclusion itu bisa berupa kalimat aja atau bisa paragraf. Tapi yang namanya summary itu harus mencakup secara keseluruhan teks, walaupun hanya poin-poin penting yang diambil. Misalnya nih, kalau misalnya I'm your teacher and then I ask you to make a summary for chapter 1 and chapter 2, pasti yang akan kalian lakukan adalah ambil poin-poin penting dari chapter 1 sama ambil poin-poin penting dari chapter 2. Begitu kan? Beda dengan kalau kalian disuruh bikin conclusion. Kalau suruh bikin conclusion dari satu chapter itu bisa kamu jadiin cuma 1 paragraf gitu. Atau bahkan mungkin 1 kalimat. Nah, itulah bedanya antara conclusion dan summary. Nah, di sini kita diminta untuk mencari summary-nya. Berarti dari pilihan A sampai I, kira-kira yang mana yang mencakup secara general isi dari teks yang tadi kita atur bareng-bareng. Apakah A, the number of patients suffering from kidney disease is unknown? This is an example of the result of negative attitude toward mental disorder. Ataukah B,
Having a chronic disease increases the possibility of patients to get mental disorder, and even a slight disturbance to their daily activities can trigger their mood swings. Atau memiliki penyakit kronis itu membuat si pasien bisa dapat mental atau menderita mental disorder juga. Ataukah si anxiety or mood changes are not the main symptoms of mental disorder. Jadi kecemasan dan perubahan mood bukan gejala utama dari mental disorder. Statistics have shown many Americans suffer mental disorders and this needs immediate action. Dan karena banyak orang Amerika yang terkena mental disorder, inilah yang butuh penanganan segera. Atau the feeling of anxiety, disbelief, and or denial are the result of suffering chronic disease, and patients experience changes of mood. Studies have been conducted related to these symptoms. Jadi gejala-gejala ini merupakan hasil dari penyakit kronis yang ada timbul kecemasan, ketidakpercayaan, penolakan or denial, dan patients experience changes of mood. Jadi dan kebanyakan pasien itu biasanya memiliki mood yang berubah-ubah, dan beberapa penelitian telah dilaksanakan berhubungan dengan gejala ini. Ataukah yang I? There is a close relation between mental health and chronic disease, and some of patients suffering from both are left undiagnosed despite a range of effective treatments and service. Oke, silahkan boleh di unmute mikrofonnya untuk menjawab untuk soal ini. Apa jawabannya guys? Soal nomor 59. Summary. Kali Kak. Ya? E. Oke, why your answer is E? Karena di teksnya ada yang ngomongin tentang hubungan mental health sama chronic disease itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi saling berhubungan satu sama lain, ya itu ya, benar ya jawabannya Putih ya. Jadi jawabannya adalah I. Kenapa? Karena dari awal pun si penulis itu pengen ngasih tahu ini loh orang yang kena sakit atau terdiagnosa penyakit kronis itu nggak menutup kemungkinan bakalan kena mental disorder juga. Kenapa? Karena keduanya berkaitan satu sama lain, ya. Jadi summary-nya adalah yang benar, ya. Oke, udah mau selesai ya. Satu lagi ya. Oke, nah yang terakhir ya, soal yang ke-8 atau soal number 16. Nah, it can be hypothesized. Jadi kita diminta mencari hipotesis. Nah, hipotesis itu apa sih? Anggapan awal. Anggapan awal, perkiraan, betul. Apalagi hipotesis. Coba bikin hipotesis dari kejadian ini misalnya. Anggapan awal, dugaan, betul, prediksi, atau mungkin ramalan kayak gitu ya, itu masih hipotesis. Jadi hipotesis itu sesuatu yang nggak 100% benar, nggak 100% salah, gitu. Namanya hipotesis ya, dugaan atau prasangka atau mungkin pemikiran orang gitu kan, pandangan gitu. Oke. Nah, nomor 8, it can be hypothesized from the passage that yang A, the more anxious we are, the more likely we will suffer from mental disorders. Makin cemas kita, akan makin menderita kita gara-gara mental disorders. Apakah A? Atau B? The more health problems we deal with, the more medical treatments we need. Makin banyak masalah kesehatan yang kita hadapi, makin banyak medical treatment yang harus kita lakukan. Jadi kalau punya 3 sakit, harus banyak juga lewat treatment medis. Atau yang C, the more information on mental health we get, the more aware we will be. Kalau kita dapat informasi lebih awal, maka kita akan lebih aware, lebih siap lah, kira-kira kayak gitu. Atau yang D, the more physical exercise we do, makin banyak olahraga kita lakukan, makin sedikit obat yang kita konsumsi. Atau yang D,
The more health disorder we have, the more difficult we control our feelings. Makin banyak masalah kesehatan ya yang kita miliki, makin susah kita mengontrol perasaan. Ayo, what's your answer? Apa jawabannya? C. C, oke. Kenapa C? Ya nggak sih? Ya, betul. Jawabannya C ya, benar ya. Jadi, seringkali orang-orang itu hanya fokus di satu. Misalnya nih, oh, si A sakit. Yang di treatment itu cuman sakitnya aja, tanpa dia nge-support. Padahal kan sebenarnya mental itu juga harus di-support gitu. Jadi nggak cuman badannya doang yang disembuhin, tapi pikirannya, ya kan? Perasaannya itu juga harus disembuhin juga. Gitu kira-kira. Oke, itu pembahasan kita hari ini, guys. Gimana? Cukup jelas atau adakah yang mau ditanyakan? Jelas, Kak. Jelas. Jangan lemes-lemes ya. Oke. Ya udah, kalau misalnya cukup jelas, alhamdulillahirobbilalamin. Ya kan, sebentar kakak cukup ini dulu. Oke, alhamdulillah. Atau mungkin masih ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kakak rasa cukup sekian untuk diskusi kita hari ini ya. If you have any difficulties, you may ask. Maybe later on we will meet again. Oke ya. Terakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan semangat terus belajarnya adik-adik ya. I believe that you can get what you wanted if you really effort for that. Oke, semangat. See you again. Bye bye. Assalamualaikum.